I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Halo guys, jadi kami akan menunjukkan video praktikum kami tentang proses difusi dan osmosis. Sebelum lanjut ke video praktikumnya, kalian tahu nggak sih apa itu difusi dan osmosis? Difusi adalah suatu peristiwa perpindahan suatu zat dalam pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah suatu peristiwa perpindahan suatu zat dalam pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Tujuan kita melakukan praktikum ini yaitu praktikum proses difusi bertujuan untuk menyamakan konsentrasi media atau benda yang dicampurkan secara keseluruhan. Sementara itu, praktikum dengan materi osmosis dilakukan untuk dapat mengetahui peristiwa osmosis secara langsung dan bertujuan untuk mengamati mekanisme osmosis yang terjadi secara sederhana. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu alat pisau atau cutter, penggaris, wadah, gelas ukur, pengaduk, dan timbangan. Bahan air, kentang, talas, warna makanan, garam, dan gula. Yuk kita langsung ke video praktikumnya. Proses difusi. Pertama, siapkan alat dan bahan. Setelah itu, masukkan 100 ml air ke dalam 3 wadah yang berbeda. Lalu, ambil pewarna dengan pipet. Selanjutnya, teteskan pewarna tersebut ke dalam wadah sebanyak 1 tetes, 2 tetes, dan 3 tetes. Setelah itu, amati dan hitung waktu yang dibutuhkan pewarna tersebut untuk mengalami kesetimbangan. Proses osmosis. Pertama, siapkan alat dan bahan, lalu potong kentang dan talas dengan ukuran dan berat yang sama. Setelah itu, masukkan 100 ml air ke dalam wadah, lalu masukkan 28 gram gula dan 28 gram garam di wadah yang berbeda. Setelah itu, aduk garam dan gula hingga larut, lalu masukkan kentang dan talas ke dalam larutan garam, gula, dan air tanpa larutan. Setelah itu, tunggu selama 1 jam dan amati perubahan yang ada pada kentang dan talas pada setiap larutan. Setelah melakukan praktikum, kita dapat mengetahui bahwa air larutan garam membuat tekstur kentang menjadi lembek dan juga berat pada kentang tersebut mengalami perubahan. Berat kentang itu yang mulanya 5 gram menjadi 4 gram dan air larutan garam yang mulanya 100 ml menjadi 130 ml. Itu artinya kentang mengeluarkan air atau zat yang ada di dalamnya sehingga larutan garam menjadi naik sedangkan berat pada kentang menjadi turun. Untuk larutan air gula, kentang tidak mengalami perubahan untuk beratnya, tetapi ia mengalami kenaikan airnya, yaitu mencapai 140 ml. Karena di dalam air tersebut kita melarutkan gula, jadi larutan gula tersebut menambah volume pada air. Tekstur pada kentang air larutan gula yaitu agak lembek.
Pada air biasa, kentang beratnya sama, tetapi air pada kentang mengalami kenaikan sebanyak 10 ml. Itu artinya zat pada air tersebut bertambah, tekstur pada kentang pada air biasa yaitu keras. Setelah kita melakukan praktikum difusi, kita dapat mengetahui bahwa semakin banyak zat pewarna yang dicampurkan ke dalam air, akan semakin lama waktu terlarutnya, serta semakin pekat pula warnanya. Zat pewarna akan bercampur dengan air dalam beberapa menit tanpa diaduk. Pada 1 tetes zat pewarna dibutuhkan waktu selama kurang lebih 8 menit untuk terlarut ke dalam air. Untuk 2 tetes zat pewarna dibutuhkan kurang lebih 10 menit untuk terlarut ke dalam air. Dan untuk 3 tetes zat pewarna dibutuhkan kurang lebih 18 menit untuk terlarut ke dalam air. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu air larutan garam membuat tekstur kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Hal ini disebabkan karena kentang hipotonis terhadap larutan garam, serta terjadi penambahan volume air dikarenakan kentang mengeluarkan zat yang ada di dalamnya. Pada air larutan gula, kentang memiliki tekstur agak lembek dan air pada larutan tersebut bertambah. Hal ini dikarenakan larutan gula menambah volume pada air. Pada air biasa, kentang tidak mengalami perubahan tekstur karena sifat air yang hipotonik, artinya memiliki konsentrasi yang rendah sehingga air dapat masuk ke dalam sel kentang dan menyebabkan sel menggembung, bahkan bisa lebih keras dari sebelumnya.